Saya pernah ini ya mungkin diajarin sama ustazahnya di rumah Hafiz. Jadi anak saya itu dia bilang, ayah, saya tahu kampung saya di mana. Saya bilang, iya di jalan nak. Pasti di Palopo karena kan saya orang Palopo. Bukan ayah, di Baru karena ibunya orang Baru. Bukan ayah. Di mana paling kamu nak? Dia bilang, di surga ya. Betul juga. Saya pun juga ya kadang takjub gitu dengan program-program yang ditanamkan tentang ngaji. Padahal kan umur 3 tahun itu umurnya lari ke sana nggak bisa dia. Logikanya begitu. Tapi ketika sudah terwarnai dengan Al-Quran, memang ada hadisnya. Ketika anak-anak dihafalkan Al-Quran sejak usia balita, maka Al-Quran itu akan masuk ke dalam darah dan dagingnya. Ya, karena ya bunda ya, kalau kita tidak programkan anak kita di usia 3 tahun, ya maka dia akan diprogramkan dengan HP, ya, TV, YouTube gitu. Kalau ini berlarut-larut sampai SD gitu ya, baru mau disuruh ngaji, waduh luar biasa itu beratnya. Kita yang marah-marah gitu, nyuruh anak ngaji marah-marah, gitu. Ayo ngaji gitu, ayo sholat. Akhirnya apa? Anak-anak kesannya mengaji dan sholat itu kesan dengan raut muka yang marah-marah. Kenapa? Karena sudah lewat prosesnya itu. Kenapa kita itu mulainya umur 3 tahun? Karena anak umur 3 tahun, ya itu kita mau kasih hadiah yang harga 1000-an, ya, atau kita kasih uang 1000 gitu ya, atau kita beli mainan yang harga 1000-an itu matanya udah berbinar-binar. Ya. Jadi motivasinya itu kita bisa dengan mudah gitu. Jadi kenapa kita programnya dari umur 3 tahun, dan alhamdulillah sekarang itu kita sudah lebih ini lagi. Jadi kita sudah ada kurikulumnya ya bunda ya, namanya Sekolah Keluarga Gemilang. Itu mulai dari proses kehamilan. Jadi ada nanti tahfiz ibu hamil. Usia janin masih 40 hari ya. Apa yang dibacakan 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga itu ada gitu. Ya ini luar biasa lagi karena kalau janin itu pasti nerimanya. Kalau anak-anak balita disuruh ngaji biasanya lari-lari gitu, masih kadang ya menolak gitu. Tapi kalau janin nggak bisa nolak ya. Nah, jadi kita ada programnya mulai dari dalam janin pas lahir usia 1 hari putarkan juz 1 aja terus. Iya. Usia 1 hari. Usia 2 hari juz 1 lagi terus. Jadi selama 1 bulan itu diputarkan juz 1 aja terus. Kalau juz 1 hari diputar itu 1 hari 1 juz itu 1 jam. Artinya kalau diputar selama 24 jam dalam 1 hari itu 24 kali anak itu mendengar 1 juz. Itu 1 hari. Kalau 30 hari ada yang bisa hitung 24 kali 30 itu 700 kali mendengarkan juz 1. Jadi anak kita usia 1 bulan dia sudah mendengarkan juz 1 sebanyak 700 kali. Usia 2 bulan dia dengar juz 2 saja 700 kali. Begitu terus ya, 3 bulan sampai 3 bulan, 30 bulan ya. Itu juz 30 ya, itu 700 kali pengulangan. Jadi anak kita ya sampai usia 30 bulan atau 2,5 tahun dia sudah mendengarkan Al-Qur'an pengulangannya itu ya. Itu sebanyak 700 kali pengulangan. Makanya insya Allah kalau masuk nanti usia 3 tahun, itu lebih enak lagi. Nah kita kan baru mulai 3 tahun ini ya. Nah nanti insya Allah mulai tahun ini kita mau buka ya Sekolah Keluarga Gemilang. Ya. Jadi ayah bunda seperti itu, masya Allah. Dan tadi ya kita dengar juga anak-anak kita membacakan ya dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo bunda, siapa di ruangan ini yang mau masuk surga sekeluarga, angkat tangan kanannya bilang saya. Amin ya, yang teriaknya paling keras insyaallah sekeluarga semuanya. Yang lain nyusul gitu. Yang penting kita semuanya masuk surga semuanya. Ya, seperti tadi kisah Umar ya. Masya Allah. Ya, kita semuanya sibuk, semuanya kerja aktivitasnya gitu ya. Mungkin yang tadi kalau bunda Atila bilang gitu ya, tolong nanti di rumah orang tua juga mendampingi. Nah itu mungkin cuma satu aja mungkin yang belum kita sadari. Ya, kalau kita mau masuk surga, ya, kalau kita mau masuk surga itu ada di surah Al-Fajr tadi akhirnya, ya, masuklah ke dalam surgaku
Ya, itu kata sebelumnya itu adalah engkau ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepadamu. Nah, bagaimana supaya kita ridho sama Allah dan Allah pun ridho sama kita? Maka sebelumnya lagi, yaitu apa? Ketenangan jiwa, itminan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi dengan hati yang tenang, ya, menyadari kenapa kita hadir, menyadari, ya, kenapa Allah hadirkan kita di dunia ini, menghadirkan anak-anak kita di dunia ini. Kenapa, ya, di luaran sana banyak orang tua, ya, yang mungkin, ya, secara keuangan, secara pengetahuan jauh melebihi kita. Tapi kenapa Allah yang memilih kita, ya, anak-anak kita masuk dalam program tahfiz ini? Itu yang perlu kita tanya ke dalam diri kita. Artinya ayah bunda, Allah memilih ayah bunda yang ada di sini semuanya untuk menjadi, ya, menjadi keluarga-keluarganya Allah. Karena penghafal Quran adalah keluarga Allah di muka bumi, masya Allah. Nah, saya pernah ditanya ayah bunda, apa sih makna, ya, dari anak kita? Nah, kalau kita tahu makna tentang anak kita, maka kita tidak akan apa, ya, membiarkan anak kita itu satu detik pun tanpa dalam ketaatan kepada Allah. Ya, banyak orang yang membiarkan anaknya, bahkan memberikan fasilitas yang tidak mendukung supaya dia dekat dengan Allah, itu karena tidak menyadari apa makna Allah hadirkan anak kita. Jadi salah satu makna yang paling saya rasakan betul-betul membekas dalam diri saya, gitu ya. Jadi ada seorang guru saya itu bilang kayak gini. Jadi anak kita itu adalah tamu istimewa yang Allah hadirkan untuk membersamai kita, dan mereka adalah calon khalifah yang akan mengurus bumi ini. Yang namanya tamu ayah bunda, ya, yang namanya tamu itu pasti akan pulang, gitu ya. Kalau ada tamu berkunjung, gitu ya, nggak mungkin di situ terus, pasti pulang. Begitupun juga dengan anak kita. Kalau bukan anak kita yang pulang duluan, kitanya yang pulang duluan. Beberapa waktu yang lalu, ya, sekitar setahun yang lalu, ada beberapa santri yang sambil mendengar murajaah, gitu ya, murotal, gitu, mendengar meninggal. Ada juga orang tua santri, kalau tidak salah di Kolaka, ya, ayahnya, gitu ya, sambil beraktivitas meninggal, gitu ya, tapi anaknya tetap membacakan Al-Quran, masya Allah. Nah, itu kenapa gitu? Karena memang anak kita ini hanyalah tamu yang Allah titipkan sementara, gitu, titipan tamu, gitu. Kalau kita tidak terpisah karena meninggal, suatu saat pun juga dia akan dewasa, berkeluarga, menikah, bekerja, dan akan berpisah dengan kita, gitu. Dan kita tidak mungkin menjaga anak kita 24 jam seperti pengawal. Saya pernah satu kali ayah bunda, ya, saya jalan di sungai sama anak saya. Waktu itu usianya masih 6 tahun. Jadi ada batu-batu kan licin gitu. Pegang ayah, nak, pegang ayah. Pegang yang kuat, jangan dilepas. Nanti kamu jatuh, nak. Pokoknya pegang ayah, jangan dilepas, ya. Pegang yang kuat. Saya mengandalkan penjagaan saya, ayah bunda. Memang pegangannya kuat. Pegangan saya pun juga kuat, gitu ya. Jadi jalan di batu-batu, ternyata apa yang terjadi? Allah mau kasih pelajaran. Yang terjadi adalah saya yang jatuh. Saya terpeleset, tak, gitu. Karena saya pegang anak saya pun juga ikut jatuh, pak, gitu, kena batu kepalanya, gitu. Ya, untuk tidak berdarah, gitu. Tapi jatuhnya kalau saya nangis, gitu, dan saya akhirnya sadar. Sebagus apapun kita menjaga, dipegang erat, seapapun itu, ya, itu masih ini, gitu, masih bisa ada celah, gitu. Tapi Allah Al-Hafiz, dialah yang maha penjaga, dia yang maha mengurusi. Ya Hayyu ya Qayyum, ya, doa-doa kita kan, ya Allah, Engkau yang maha hidup lagi maha mengurusi. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghis, aku minta tolong ya Allah. Astaghis, aslih li sya'ni kullah, bantu aku ya Allah untuk mengurusi urusan-urusanku, untuk mengurusi aku, mendidik anak-anakku, bantu aku ya Allah. Kalau kita tidak minta bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, ya, maka pasti akan celaka, gitu. Tapi kalau kita meminta bantuan sama Allah, aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau biarkan aku mengurusi urusanku, ya, mengurusi anak-anakku tanpa pertolongan dan bimbingan darimu ya Allah.
Makanya tadi waktu berkisah sama bercerita sama Pak Asisten satu, serasa itu dijaga, serasa diawasi, serasa dibimbing, betul-betul ada gitu. Makanya memang beberapa ya hadis itu mengatakan orang-orang yang senantiasa menjaga perintah-perintah Allah, kemudian menjaga sunnah-sunnah Rasulullah, maka Allah lah yang akan menjadi matanya, Allah yang menjadi tangannya, Allah yang menjadi kakinya. Ayah bunda, ya pernah nggak dalam hari-hari kita ya, anak-anak mengaji kita antar gitu ya, kita ngantar mengaji, pas pulang kita bekerja beraktivitas gitu ya, pernah nggak di dalam aktivitas kita sehari-hari itu ya, kita itu ibaratnya itu kayak terhindar dari sial, misalnya hampir jatuh gitu tapi nggak jadi jatuh, di jalan hampir kesenggol ya. Kalau di tempat-tempat yang lain itu banyak gitu, oh ya dok saya pernah begini, saya pernah begini, saya pernah begini, saya kayaknya kayak ada yang tolong, ada yang selamat, ada yang selamatkan. Saya bilang sadar nggak, bisa jadi ya kita selamat itu karena rahmatnya Allah, berkah dari hafalan Qur'annya anak-anak kita yang sedang ngaji itu. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, itu bisa hafal sampai itu tadi itu bisa berulang 1000 kali itu, sampai bisa hafal refleks tadi gitu ya. Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol tadi di bawah ya sama Pak Kabak Kesra ya, wah kita sih belum hafal itu tadi. Nambah itu ayatnya sekian itu. Nah masya Allah gitu, anak-anak bisa hafal gitu. Amma yatasaalun itu aja ada 10 huruf. Ya ada 10 huruf tuh. Padahal Allah janjikan satu huruf itu 10 kebaikan. Artinya kalau 10 huruf itu ada 100 kebaikan. Ketika anak-anak kita membaca amma yatasaalun, Allah langsung limpahkan 100 kebaikan buat ayah bunda yang sedang, mungkin ada yang sedang di dapur, ada yang sedang bekerja gitu ya. Anaknya ulang lagi amma yatasaalun, Allah turunkan rahmat lagi. Bayang gak satu hari itu berapa rahmat? 4 jam anak-anak kita ngaji tuh amma yatasaalun, anin nabail azim, anin nabail azim, anin nabail azim. Allah turunkan terus rahmat yang mungkin karena kita tidak sadari. Sehingga kalau kita tidak sadari, jadi tidak kita syukurin. Kalau kita tidak menyadari bahwa anak kita ini adalah tamu istimewa yang Allah titipkan, yang suatu saat akan pergi, ya kita tidak menyadari itu, jadi kita tidak syukurin. Jadi seolah-olah anak pulang dari sekolah ya udah dibiarin aja gitu ya. Kita juga ngantarnya malas-malasan. Tapi kalau kita sadar bahwa ini adalah titipan Allah, calon khalifah nih. Bukankah Allah dalam surah Al-Baqarah ya dikumpulkan para malaikat, kumpulkan para malaikat. Terus Allah bilang, aku mau ya menciptakan makhluk yang akan menjadi wali, yang akan menjadi khalifah, yang akan menggantikanku untuk mengurusi bumi. Lalu kemudian Allah menitipkannya di dalam rahim-rahim ibu-ibu yang ada di sini. Lalu kemudian ya calon khalifah itu semakin lama gitu ya, makin besar lahir lah gitu ya, dan akhirnya tampil tadi situ. Mereka lah calon-calon khalifah. Mereka lah calon-calon yang akan mengurusi nanti di kepolisian, yang mengurusi di pemerintahan, yang mengurusi nanti pertanian kita gitu. Jadi kita nggak dijajah lagi gitu. Kita mandiri di tanah kita sendiri. Dan yang bimbing mereka adalah Al-Quran. Misal nanti dokter, ada yang jadi dokter, yang pandu nanti Al-Quran. Al-Quran itu akan mengaktifasi ayah bunda, mengaktifasi kecerdasannya, mengaktifasi firasatnya. Harusnya kayaknya tepatnya pakai obat ini, nanti terapinya begini, nanti kasih begini, cepat gitu. Pemerintahan juga begitu. Insya Allah ya, ini menjadi jariah buat Pak Bupati, tempatnya diberikan fasilitas gitu ya, untuk kita semuanya ada membaca Al-Quran. Dan memang ada riwayatnya, ada malaikat yang Allah ciptakan khusus keliling-keliling di muka bumi, keliling muter-muter dan berhenti di satu tempat yang di situ dibacakan Al-Quran. Yang tugasnya cuma satu, malaikat itu nggak tugas-tugas yang lain, tugasnya cuma satu, yaitu mendoakan keselamatan siapapun yang hadir di situ, mendoakan, memohonkan ampun siapapun yang ada di situ, ya, memohonkan, ya, membacakan salawat itu keberkahan, itu kemudahan, ya, kalau ada yang susah, yang ada utang, jadi didoakan. Jadi di atas kita itu ada malaikat. Dan sesungguhnya di arsy Allah itu, ya, kita nggak tahu, bisa jadi Allah sedang menyebut nama kita di hadapan para malaikatnya, ayah bunda. Bisa saja gitu ya. Karena memang ada hadisnya, riwayatnya seperti itu. Allah menyebut orang-orang yang ada di situ di hadapan para malaikat. Allah